manusia harus berdampingan dengan teknologi itu, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam OTT Literasi bersama Mufti. Untuk kali ini kami dari keluarga OTT mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau sebagai tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh guru bangsa. Semoga beliau bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sobat OTT semuanya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Panggilannya Pak Kresna. Beliau adalah Ketua APSIH, Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selamat berjumpa, Pak Kresna. Selamat berjumpa. Terima kasih sudah diundang ke sini, Pak Mufti. Sehat kondisinya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sobat OTT, Pak Kresna ini adalah beliau jauh dari Magelang karena harus melewati perbatasan Jogja. Lintas provinsi itu, Pak, ya? Lintas provinsi ya, Jawa Tengah dan Jogja. Yeah. Oke, masa depan ilmu hukum ataupun fakultas hukum ada di tangan-tangan para kepala program studi ya. Atau ketua program studi biasanya ya, program studi. Nah, oleh karena itu ada banyak hal yang ingin kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Pak Kresna, ini kan ada enggak sih perubahan yang signifikan ketika dulu tuh namanya ilmu hukum, kok sekarang kemudian atas keputusan menteri ya, ganti dengan nomenklatur ya. Iya, nomenklaturnya ya dengan program studi hukum gitu. Kira-kira ada enggak yang berubah itu dari ini? Ya, sebetulnya itu menyesuaikan ya, Pak ya. Jadi menyesuaikan dengan beberapa regulasi juga yang sebelumnya dan juga dengan nomenklatur di beberapa negara luar gitu. Iya. Dimana kalau negara luar itu menggunakan law department ya. Sedangkan kalau kita menginggriskan ilmu hukum itu kan legal science gitu ya. Legal science, sehingga namanya itu diseragamkan menjadi prodi hukum gitu. Kalau dampak signifikan sih sebetulnya ya ini karena kebijakan ya. Saya pikir sampai dengan saat ini juga masih ada sih beberapa program studi yang mungkin di bawah lingkungan PTM ya, masih ada perbedaan. Mungkin ada yang sudah mengajukan perubahan menjadi hukum, juga ada yang masih menggunakan ilmu hukum gitu, Pak Mufti. Nggak ada perbedaan signifikan sebetulnya. Tapi karena ini kebijakannya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan regulasinya. Dan gini Pak Kresna, program studi hukum yang kita menyesuaikan nomenklatur ya. Iya. Untuk masa depan ini masih tidak dijadikan sebagai program studi yang favorit karena karena di luar negeri kan pilihan nomor 2 setelah kedokteran ya. Iya. Memang di luar negeri itu sangat-sangat reputable ya. Namanya program studi hukum di sana gitu. Dan sekarang di kita pun sebetulnya juga sama, Pak Mufti ya, sama jadi salah satu favorit gitu. Dan mungkin kalau saya melihat jadi salah satu program studi dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak begitu di Indonesia. Ini gitu. menunjukkan kalau minat masyarakat tentu besar. Kebutuhan masyarakat juga akan para ahli hukum. Iya. Tentunya kalau kita lihat kan sekarang juga diikuti dengan banyak berkembangnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, investasi yang mudah dan sebagainya. Itu butuh ahli-ahli hukum gitu ya untuk sampai pada misalnya pengurusan perizinan dan lain sebagainya. Terus legal officer-nya. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi itu juga sebetulnya menguntungkan para sarjana hukum sebetulnya kalau kita lihat gitu, Pak Mufti. Nah, kemudian gini, ini kan sudah satu eranya era digital ya. Tentu kemudian lintas batas negara kayak loss gitu ya, loss.
cross border Apa ya. sih yang perlu dipersiapkan nih untuk program studi yang sangat berkepentingan sekali, terutama dalam bidang hukum? Karena tadi Pak Kresna tadi bilang ada investor yang masuk juga, ada perusahaan luar negeri. Iya, Nah, kira-kira apa nih yang harus dipush lebih? Iya, betul Pak Mufti. Iya, Jadi iya. kalau adanya cross border ini kan, apalagi era digital sekarang, semua menjadi serba online. Ya, bahkan kita kalau melihat di salah satu marketplace saja, yang namanya impor itu bisa langsung ya. Maksud saya bisa beli barang langsung dari luar negeri, begitu ya. Tantangannya apa kepada program studi ilmu hukum gitu ya? Ya, adanya cross border itu tentunya memberikan dampak yang signifikan, terutama juga terhadap eksistensi dari sarjana hukum itu sendiri. Meskipun kalau kita lihat sampai sekarang ya advokat yang masih inilah ya, masih eksis ya, masih eksis. Tapi suatu saat kita bisa tahu dong, besok itu bisa saja tergantikan dengan namanya artificial intelligence gitu ya. Di era industri 4.0 ini udah nggak ada. Ya nggak mungkin. Kalau ada orang bermasalah hukum, ngapain kita tanya sama orang hukum? Klik. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi kan ya? Nah, jangan kita tergusur. Nah, ini perlu menjadi apa namanya perhatian bagi para ketua program studi tentunya. Bisa saja dimasukkan dalam kurikulum mereka ya tentang artificial intelligence atau big data, ini dimasukkan dalam bahan kajian misalnya seperti itu. Kita juga sekarang mengenal adanya hukum siber ya, hukum siber di beberapa prodi mungkin sudah banyak program studi yang ada mata kuliah itu. Nah, ini peluang sebetulnya untuk merespon tantangan-tantangan terkait dengan globalisasi tadi, Pak Mufti, begitu. Itu sih kalau kita lihat agak susah sih memang kalau kita nggak ngikutin. Tapi jangan-jangan gini Pak Kresna, investor masuk nih, investor masuk, dia juga pengen dong mau pakai hukum saya aja, nggak pakai hukum yang ada di mana dia berinvestasi. Bisa jadi kan dia juga ikut. Ya lebih enjoy dengan hukumnya gitu. Nah, menghadapi ini gimana nih? Artinya kan kemudian belajar hukum sudah lingkupnya internasional dong akhirnya sekarang ini. Iya, justru itu peran ketua program studi Pak Mufti kalau melihat bahwa investor itu nanti ada keinginan misalnya untuk me-hire apa namanya AI atau artificial intelligence robot tadi, ya kita harus punya penciri juga dong, yang memang tidak bisa digantikan oleh AI itu kan begitu. Tetap ada yang bisa digantikan ya. Tetap yang namanya kalau saya menilai harus ada hukum itu tetap harus ada human intervention. Ya, human intervention itu karena nilai-nilai keadilan itu nggak ada dong AI itu dia punya. Iya, karena basisnya kan data kan, basisnya data. Kalau ada yang luput saja udah gitu. Jadi kalau saya berpikir human intervention terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama hukum ya, itu tetap masih penting begitu. Padahal tentu manusia itu tuh ada rasa adil. Betul. Ya, iya, yang tidak bisa digantikan itu ya. Betul. Nah, coba kalau hakimnya itu digantikan oleh AI, gimana itu? Iya. Saya masih melihat seperti itu. Tapi tools yang atau alat-alat ya untuk mencapai menjadi sarjana hukum atau pada saat bekerja itu terutama mengingat digitalisasi ini ya harus dipelajari oleh mahasiswa maupun alumni begitu ya. Nah, ini peran dari ketua program studi lah ya. Nah, tentang adabnya APSI ini untuk apa nih? Peran strategis nih. Ketika kemudian PTM itu tersebar banyak banget ya kan, dan mereka juga punya prodi hukum. Ya, jadi APSI ini kan Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum. Ini untuk sarjana hukum ya. Kalau yang S2 ada sendiri begitu. Nah, ini APSI memiliki ya sekitar 39 prodi ilmu hukum. Dan 37-nya itu di bawah fakultas, 2 di bawah sekolah tinggi. 37. Total 39. 37 di bawah fakultas hukum. Atau mungkin fakultas hukum dan gitu kan ya, ada yang mungkin sosial humaniora dan lain sebagainya, yang 2-nya itu dari sekolah tinggi. Saya bayangkan Pak Kresna, 39 program studi. Satu program studi atau di satu fakultas tadi punya mahasiswa taruhlah 200, sudah berapa? Makanya kita rata-rata saja lah ya. Kita rata-rata aja 200, kalikan aja. Tiap tahunnya kita memproduk para ahli hukum berapa gitu kan. Makanya itu. Justru ini
ini tantangan, juga peluang, gitu loh. Tantangan bagi APSI gitu. Semakin banyak program studi, tentunya mereka punya mahasiswa, lulusan semakin banyak, mau jadi apa mereka? Nah itu kan juga kita juga harus mengambil peran di situ. Maka kalau daya kompetisinya makin, iya pasti. Artinya, iya makanya kita membangun itu, para lulusan yang kompetitif ya, kompetitif, mereka berdaya saing. Bagaimana lulusan prodi ilmu hukum PTM di Indonesia itu bisa ketika si lulusan tadi mau mendaftar di perusahaan, kamu dari Universitas Muhammadiyah ini, mereka sudah tahu. Gitu. Nah ini menjadi peran, kita mengambil peran di situ, gitu. Termasuk kita nanti ada perubahan kurikulum, ya, ada perubahan kurikulum, redesainnya, kurikulum mau jadi seperti apa dapurnya, gitu loh. Dapurnya kita harus ada kontribusi di situ melalui research. Justru ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicetuskan oleh Pak Menteri, Pak Mendikbud ya. Peluang bagi kita untuk kita juga ikut kontribusi dalam program MBKM ini. Kita kan bisa melakukan research collaboration. Tapi MBKM ada juga loh yang berpikiran, loh, sinaunya kapan? Belajarnya kapan? Baru dia belajar timik-timik baru 2 semester, tiba-tiba magang dia keluar di tempat yang lain ya. Jangan-jangan nanti dia tidak dapat, ada kekhawatiran kayak gitu. Nah, gimana jawabannya, Pak Kresna? Iya, kalau kita lihat memang beberapa program yang dikembangkan, yang sedang dikembangkan ini kan antara semester 1 sampai 4 itu kan masih menjadi kewajiban untuk di program studi. Berarti kan 2 tahun tuh. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Selanjutnya mereka dibebaskan karena merdeka kan. Merdeka. Dibebaskan mereka untuk ke kampus lain atau ke industri untuk magang, untuk ke pusat-pusat riset dan sebagainya ya. Ya, ini sebetulnya kita lihat ini perannya APSI untuk semester 1 sampai 4 ini di inti keilmuan ya, karena inti keilmuannya di situ gitu. Untuk digodok betul sehingga basicnya hukum terutama itu kita bisa kuat dulu. Baru nanti dilepas ke industri A, industri B, ke pusat riset A, pusat riset B dan sebagainya. Nah, disinilah kita mencoba untuk ya memfasilitasi dengan semua program studi di bawah naungan APSI. Ayo kita redesain kurikulum kita, kira-kira nanti 1 sampai 4 itu ya, atau mungkin ada yang 5 juga nggak apa-apa sebetulnya. 1 sampai 4 itu basic keilmuan itu sudah matang. Gitu. Baru selanjutnya kita fasilitasi misalnya semester 5, 6, 7 kita adakan program pertukaran pelajar nih bersama prodi di naungan APSI nih. Bisa gitu. Ataupun kita kerjasama dengan lembaga tertentu misalnya dengan industri-industri hukum atau mungkin dengan lembaga negara dari mana kamu mau magang di sini nih, kita punya kerjasama nih. Ya. Ada pemerataan lah. Kalau kemarin mungkin ada ketimbangan, ada yang misal contoh aja ya, di Jogja ini kan misal tempat pusat belajar ya, sering kota pelajar. Tentu mungkin bisa jadi agak kualitas agak lebih bagus karena memang dari sisi pusatnya lebih dekat dengan Jakarta juga sama kompetitif gitu ya. Mungkin ada yang jauh dari pusat pemerintahan, mungkin agak betul. Tapi ini kan berarti sebagai ajang untuk pemerataan tadi, menyeimbangkan. Iya, itu PR besar kita, Pak Mufti. Kalau kita melihat kesenjangan itu pasti ada. Ya, yang namanya Indonesia beragam ini ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada semua ininya. Prodi ilmu hukum nih, bayangkan dari Aceh sana ada Mas Pak Muti ya. Nah, ini kita coba tidak hanya terpusat di Jawa saja. Meskipun kita tahu bahwa di pulau-pulau lain juga banyak sekarang udah bagus-bagus kan. Iya, makanya. Ya, Andalas mana yang daerah sana terus Makassar ya sudah bagus-bagus gitu ya. Kita cobalah mungkin bagi yang masih berkembang kita fasilitasi biar dia juga jadi maju atau minimal bisa merata. Nah, itu kuncinya merata gitu. Ya, ini perannya APSI. Karena sekarang kan juga muncul di publik ya para ahli hukum dari daerah wilayah Kalimantan, bahkan banyak. Di wilayah Maluku, kota hukum ya, di wilayah Papua juga. Bali semuanya sekarang sudah merata. Betul. Nah, ini PTM ini harus perguruan tinggi Muhammadiyah ini harus muncul gitu ya. Meskipun kita sudah tahu banyak sekarang ada yang sekarang dosennya jadi ketua lembaga negara. Itu kan prestasi yang itu bisa kita ambil sebagai peluang gitu. Besok kalau misalnya ada butuh dosen dari industri, dari praktisi atau dari pejabat negara, bisa kita hadirkan itu kan karena dari PTM ya. Paling enggak kita bisa. Ada enggak Pak Kresna ya perbedaan yang cukup kuat ketika
ini eranya era industri, kemudian seluruh pendidikan di-match-kan dengan industri. Itu kira-kira ada nggak perbedaan dengan kalau yang dulu kan pembentukan karakteristik dari pembelajar ilmu hukumnya yang lebih kuat mungkin. Kalau sekarang kan karena lagi-lagi dengan industri ini juga ada banyak juga yang kekhawatiran ini. Iya, kalau saya cenderung memang di tingkat kira ada perbedaan level KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dari level ya kan kalau D3 itu level 5, KS1 level 6, level 7 untuk profesi, level 8 untuk S2, level 9 untuk S3. Nah, tergantung sebetulnya kalau kita lihat gimana minat mahasiswa itu arahnya mau kemana sih? Itu dulu. Iya. Nah, berarti tetap ya mahasiswa menjadi subjek ya, tidak lagi jadi objek ya dalam proses pembelajaran. Iya, melihat sekarang kan MBKM kan masa merdeka dong. Meskipun tetap kita dari program studi punya yang namanya profil lulusan ya. Punya profil lulusan, mau jadi apa mereka nanti ketika lulus itu gitu. Misalnya jadi praktisi hukum atau mau jadi asisten peneliti dan lain sebagainya. Itu bisa diatur dapurnya itu kan prodi. Nah, ketika tadi pertanyaannya karakteristik pembelajarannya itu nanti arahnya kok ke industri terus gitu ya. Ya kita makanya melihat dari level 6 itu dulu kan level. Karena ada kekhawatiran berarti Arab didadak ke buruh kabeh. Ya level 6 itu ada yang ngomong kayak gitu juga. Iya. Iya kan? Kayak kayak kita itu semua jadi pekerja semua gitu ya. Mana yang disiapkan jadi nanti ilmuwan hukumnya, mana disiapkan karena kan kemudian 2 tahun belajar, kemudian mereka langsung ke lapangan. Iya. Tadi kalau kita lihat memang arahnya kan ke situ, mereka bisa terserap di dunia kerja. Dunia kerja itu kan orientasi kita, ya mereka bekerja sebagai pegawai, begitu ya, tidak independen. Tapi bisa saja mereka itu sebagai orang yang independen, misalnya membuka kantor advokat, ketika mereka lulus langsung ikut PKPA, lalu mengambil S2 misalnya ke notariatan, menjadi seorang notaris. Nah disitulah maka tergantung orientasi mereka. Saya sudah melihat prodi A nih, prodi hukum A nih, profil lulusannya apa? Dia dulu, nanti akan jadi ini kan begitu Pak Mufti ya. Baru saya masuk gitu. Saya mau jadi ini. Makanya kenapa program studi itu Pak Mufti harus menentukan penciri. Misal program studi di misalnya di Aceh misalnya memiliki penciri hukum kesehatan misalnya, maka diarahkan di Magelang misalnya dia arahnya ke praktisi misalnya. Di UAD apa, di UMB apa, semua ya. Jadi kan orang bisa kemudian memilih. Jadi sesuai dengan minat mereka. Maka ya ini yang harus digodok gitu. Pencirian program studi ini karena kalau kita lihat kompetisinya cukup berat gitu ya. Di Jogja saja prodi hukum PTN berapa nih? betul. Bahkan nanti alumninya itu dia bersaing tidak hanya dengan produk Indonesia ya. Juga dengan advokat dari luar negeri, ahli hukum dari luar negeri juga kan. Kita nggak bisa bayangkan dong Pak Mufti. University of Melbourne kita kira-kira datang ke Jogja nih gitu. Iya. Gitu kan? Atau Harvard misalnya buka cabang di Jogja. Betul. Ya harus apa kita gitu loh. Makanya itu yang harus jadi perhatian kita. Terutama di APSI yang istilahnya kita bersepakat untuk pengelolaan manajemennya, SDM-nya. Yuk kita bareng-bareng gitu ya. Kalau ini Pak, hukum dalam digital. Nah, ini gimana nih? Karena kan kalau saya orang pidana itu agak susah juga ini lokus deliktinya di mana nih? Jadi gitu ya. Terus kita bingung nih, mana tempat kejadian kejahatannya karena di dunia manter ini. Nah, kira-kira ada mata kuliah yang memang harus kita bekali terhadap yang khusus ya terhadap mahasiswa menghadapi dunia digital yang begitu cepat perubahannya itu. Saya kira itu menjadi sebuah keharusan setiap program studi hukum di perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Digitalisasi itu kan dampaknya macam-macam gitu, termasuk tadi kalau Pak Mufti di pidana lokusnya di mana gitu ya. Karena tetap kita pakai konvensional nggak kena itu. Iya makanya, maka itu harus muncul. Bisa saja kan menghadirkan praktisi dari informatika. Nah, ini NBK kan. Ayo MBK sangat memungkinkan untuk itu. Sangat memungkinkan, hadirkan aja dosen-dosen informatika untuk datang. Kalau konsepnya hukum kayak gini nih,
misalnya lokusnya di tempat A, kalau dalam informatika melihatnya dari sisi mananya gitu ya, dari sisi mananya itu dijelaskan gitu. Jadi ya besok ketika kita lulus udah nggak ada problem masalah kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau mahasiswa ditanyakan nih, karena ya hasil dari digitalisasi tadi, ketika orang transaksi digital itu korbannya orang genah, tempatnya punang di, pelakunya juga entah di mana gitu kan. Betul. Nah ini berarti harus dapat masukan juga. Kita harus terbuka ya. Harus terbuka dengan ilmu-ilmu lain ya. Iya, interdisipliner lah. Interdisipliner. Tentu harus masuk itu ya. Betul, termasuk tadi mungkin saja untuk memastikan bahwa orang ini gila atau tidak misalnya, ya kan? Iya. Dia ada mental disorder itu kan kita hadirkan aja orang psikolog kah misalnya, dihadirkan gitu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Itu sangat bagus, Pak. Tapi hukum tetap mendapatkan tempat. Pasti, itu core-nya kan. Itu core-nya, di mana tetap manusia berinteraksi di situ tetap ada persoalan hukum ya. Cuman APSI dan juga harus cepat berubah ya dengan kecepatan. Ya bismillah ini juga dukungan dari teman-teman semua gitu ya, terutama di PTM untuk APSI bisa sebagai fasilitator untuk pengembangan. Katanya mau ada kumpul-kumpul. Iya. Ini. Besok. Besok itu kan acara rakernas. Rakernas ya. Acara rakernas yang kita menghadirkan ombudsman. Langsung Pak Ketua Ombudsman gitu Pak. Kalau hadir ya bisa nanti ditunggu juga ya. Besok kita untuk sebenarnya lebih detail lagi membahas tantangan pendidikan hukum di Indonesia. Gitu. Pak Najih insya Allah, Pak Ketua Dewan Pembina insya Allah bisa hadir. Kebetulan Pak Najih juga Ketua Dewan Pembina APSI loh. Gitu. Ketua Ombudsman, Ketua Dewan Pembina APSI. Jadi kita bisa lah untuk ya menghadirkan beliau ke mahasiswa gitu kan. Bisa kita undang untuk berbagi ya teman-teman gitu. Tantangannya luar biasa nih. Tantangan digital, tantangan industri yang kemudian Society 5.0 loh Pak. Itu manusia harus berdampingan dengan teknologi itu bayangkan. Ya, terus jangan-jangan ini mindset, kan kemarin banyak yang mengkhawatirkan nih. Ini bagaimana hukum mau berubah nih kalau model pendidikan hukumnya juga tidak berubah. Kayak gitu. Ya kemarin kan banyak yang dikecam tuh, jangan terlalu positivis deh. Gitu. Ini gimana nih? Ya ini kan mazhab ya. Iya. Mazhab, kita juga tidak bisa memaksakan dengan mazhab ini harus ini gitu. Iya. Karena saya lihat memang di Indonesia ini mereka sepakat untuk tidak sepakat, Pak. Keragaman tetap dimunculkan. Iya, sepakat tetap untuk tidak sepakat gitu. Ya sudah, keragaman tetap dimunculkan gitu. Tapi bagaimana mereka itu menghasilkan sarjana hukum yang sesuai dengan kebutuhan industri atau mau menjadi pegawai hukum. Ya harus itu yang menjadi prioritas, bukan idealisme untuk menekankan pada mazhab tertentu, gitu ya. Apakah dengan mazhab tertentu itu nanti bisa menghasilkan sarjana hukum yang unggul? Kalau itu belum bisa dijawab, ya jangan merasa idealis dulu, gitu. Tapi kalau itu sudah bisa dijawab, ya monggo, gitu ya. Pastinya lulusan harus terserap, gitu ya. Gitu. Ini saya ada satu yang ingin saya bicara dengan Pak Kresna ini. Satu, ini adalah kemajuan industri, kemajuan digital. Tapi Mas Kresna atau Pak Kresna lah ya. Mas aja nggak apa-apa sih. Ada nih yang namanya kearifan lokal atau mungkin hukum adat yang sebagian masyarakat juga ingin tetap itu diberikan tempat. Nah, gimana nih APSI nih? Jangan-jangan orientasinya semuanya lari ke industri, semuanya lari ke digital, tapi yang karena sering itu juga terjadi konflik antara hukum positif dengan hukum adatnya. Iya ya, karena kan Indonesia kan tahu sendiri. Iya betul. Sangat beragam dan sangat kuat. Ya, kita mensinkronkan ini. mensikapi itu ya. APSI tidak akan ambil terlalu dalam. Maksud saya kita tetap menghargai adanya kearifan lokal gitu ya, sebagai salah satu ikon dari Indonesia yang sangat menghargai keberagaman begitu ya. Dan saya melihat ketika hukum adat itu sendiri pun efektif untuk diterapkan, gitu kan? Kalau efektif untuk diterapkan, dan itu bisa membuat sebuah masyarakat itu menjadi makmur, menjadi tertib, keadilan muncul di situ, kenapa tidak? Kan begitu. Jadi betul. esensi atau tujuan dari hukum itu terpenuhi di dalam hukum adat itu, ya kenapa kita harus
otak-atik gitu ya. Otak-atik, ya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang ya itu Kan ini bertentangan gitu. selalu ada yang menentangkan Iya. ya. Selalu ada yang menentangkan, Betul. office lah. Iya. Kemajuan hukum era digital era barat dibenturkan lagi dengan kearifan lokal yang ada. Misal ada industri lah ya, industri masuk ke suatu daerah, ternyata di situ masyarakat adatnya masih kuat gitu. Nah ini kan harus ada kearifan itu. Iya, ya ini kalau industri masuk ke sebuah daerah mengganggu kearifan lokal mereka, ya ini memang harus ada pertimbangan kembali gitu ya. Terutama dari pemerintah misalnya, jangan sampai memang kita itu menginginkan sebuah kemajuan, sebuah kemajuan peradaban, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu justru menjadi keunikan, itu malah hilangkan. Kalau Ternyata begitu, berpikiran juga ya. Di sini berpikir kemajuan. Makanya tetap kan perizinan untuk investasi dan sebagainya itu kan sudah dipikirkan secara matang gitu ya. Nah ini harusnya berpihak gitu ya terhadap adanya kearifan lokal di sebuah daerah ketika kan sering tuh Pak Kresna terjadi konflik di daerah-daerah kan hanya gara-gara ketidaksepakatan tadi sampai ada kasus-kasus tertentu ya pasti muncul ya. Jadi ini orang-orang hukum ini juga harus berperan ya. Tetap harus berperan. Harus menyelesaikan karena itu mau tidak mau juga persoalan. Iya, kita lihat mana yang kira-kira kan benar itu tidak selalu adil. Iya kan, benar tidak selalu adil. Yang bisa menguntungkan kedua belah pihak itu yang paling penting gitu. Jangan sampai hanya salah satu pihak yang diuntungkan tapi yang satu dirugikan gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi concern. Dan itu mungkin yang tidak tergantikan sama artificial intelligence tadi. Iya, itu. AI itu tidak tergantikan oleh human intervention terkait dengan masalah keadilan. Iya. Gitu. Nah, ini terus menanamkan karakter manusia yang memahami hukum dan punya perasaan tadi. Adil itu bagaimana dengan waktu 2 tahun dan kemudian magang. Apa di magang juga harus dipilih tempat. Iya, ya itu sebetulnya alhamdulillahnya kita berada di perguruan tinggi Muhammadiyah gitu yang ada Islamic value di situ, ada nilai-nilai dakwah Muhammadiyah yang juga isinya itu tentang keikhlasan, tentang ya macam-macam yang saya pikir itu terintegrasi dengan perkuliahan dan juga ada mata kuliah seperti AIK, Ilmu Pemadahan 2. Berarti AFSI juga harus mengakomodir itu kan? Pasti, makanya kita ada bidang itu Pak Mufti, kita ada bidang tentang AIK. Iya. Gitu, ya itu agar kita tidak selalu berbicara soal bahwa ini memberikan manfaat ini, tapi betul. Islamic value-nya itu dimunculkan gitu. Itu yang kita kemarin berpikir ini harus masuk ini gitu. Jangan sampai kita itu hanya berpikir masalah teoretik saja, gitu kan. Akhirnya menjadi seorang liberal, gitu kan. Betul. Harusnya Islamic value masuk di situ. Kita di bawah naungan persyarikatan, gitu kan. Ada kewajiban juga, ya untuk adanya mata kuliah Islam Muhammadiyah. Disitulah mahasiswa itu bisa belajar tentang nilai-nilai Islam, nilai dakwah. Jangan khawatir nih para mahasiswa yang pilih PTM. Kan di Muhammadiyah khususnya pada bidang hukum tadi janji Pak Kresna tadi akan mendapatkan sesuatu yang sangat komprehensif tadi ya. Tidak hanya kemudian hukum berbicara menghadapi industri, hukum berbicara menghadapi liberalisasi, tetapi juga tetap karakteristik sebagai manusia, ya karakteristik perasaan hukum yang memanusiakan manusia tetap dipus tadi ya. Betul Pak. Itu makanya jangan ragu masuk ke prodi hukum perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Ada nilai plusnya tadi ya. Pasti. Ada nilai plusnya itu. Dan peran untuk APSI untuk kira-kira nih yang terakhir nih mungkin nih. Ini kan mau rakernas nih. Nah, kira-kira ada enggak bocoran nih hal yang mau dibahas? Iya. Kalau ada bocoran alhamdulillah. Iya. Yang pasti rakernas itu kita memunculkan program-program strategis. Ya. Sebagai salah satu istilahnya ya Pak Mufti ya. Sebagai salah satu cara kita untuk memajukan prodi-prodi ilmu hukum, juga menghasilkan sarjana hukum yang profesional, sarjana hukum yang unggul di bidang hukum, juga tidak lupakan nilai-nilai keislaman maupun nilai dakwah Muhammadiyah gitu. Kalau memang
Itu. Tapi kita juga terbuka sekali terhadap yang mungkin non Muslim gitu. Ya itu sudah menjadi sepakatan kita. Gitu. Nah, di program-program tersebut kita juga munculkan bahwa nanti akan ada dosen praktisi. Dosen praktisi nanti kita coba untuk hadirkan. Juga nanti ada pertukaran pelajar itu. Pertukaran pelajar. Nanti kita coba di lingkungan APSIH dulu. Ya, misalnya dari Unima gitu ya dengan UAD kita nanti bisa bertukar. Ini sebenarnya sudah ada kemarin gitu ya. Cuma kita coba evaluasi dan kita perbaiki lagi gitu ya. Terus kita coba untuk menulis buku bersama untuk dosen gitu ya, tulis buku bersama, dan buku itu sebagai buku wajib bagi mahasiswa gitu ya. Nah, ini peluang gitu loh, kita memiliki keilmuan yang mungkin saja berbeda antara dosen A, dosen B gitu ya. Sama-sama hukum pidana nih, gitu kan. Tapi mungkin kompetensinya ada penciri khusus nih, mungkin ada di hukum siber, pidana siber gitu ya, atau mungkin di hukum apalah gitu ya. Nah, itu kolaborasi untuk membuat buku gitu ya. Lalu kita juga mau bikin channel YouTube. Kita bikin channel YouTube. Tapi itu nganu ya, itu sebagai tambahan ya, suplemen saja. Itu artinya kan APSIH juga ngikutin nih. Iya dong, tetap dong harus digitalisasi, kita harus tetap ikut gitu. Terus ngelamar jadi hostnya. Boleh deh. Nanti ini host andalan nih, Pak Mufti. Juga nanti kita coba kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kemarin alhamdulillah Majelis Dikti menyambut baik. Majelis Dikti Libang Muhammadiyah itu menyambut baik untuk membuka kerjasama dengan luar negeri. Nah, ini harus kita respon dengan cepat dan dengan baik begitu ya. Bisa saja kan nanti kita bisa exchange student ataupun kita bisa visit ke perguruan tinggi di luar negeri tersebut gitu ya. Mendapatkan pengalaman lah. Jadi jangan ragu lah teman-teman bagi yang mau masuk ke PTM gitu ya, terutama prodi hukum gitu. Melalui APSIH kita coba kembangkan itu gitu. Malah besok rakernas nih. Jadi jangan lupa seminarnya ya besok ya. Mungkin diingatkan Pak, besok seminarnya pukul 10 ya. Sudah ada yang DM, Pak saya mau ikut katanya. Mantap. Dari Madiun kalau nggak salah teman. Oke. Itu besok Ketua Ombudsman juga nanti dari Wakil Ketua APSIH, Dr. Api. Sebagai narasumber, moderatornya Bu Sekretaris. Bersama Bu Nur Fatimah Mediawati. Terima kasih Pak Kresna. Sama-sama Pak Mufti. Atas waktunya, dan terima kasih pula yang mendukung acara kita. Ada Total Media Kreasi, ada Hilmi Rental Car, ada juga Celsius Indonesia, Pesta Cinta bagi yang mau menikah nih bisa undangan online. Ada Farah Jewelry, ini kita sediakan cincin kawin. Narasumber Dan juga ada My Studio Corps yang mendukung acara Alhamdulillah. OTT Literasi. Makasih banyak Pak Kresna atas waktu dan kesempatannya berbincang dengan kami OTT Literasi. Untuk sobat OTT, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.